Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini kita masuk mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagian A adalah hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep negara kesatuan atau yang disebut dengan unitarisme. Nah, menurut C.F. Strong dalam bukunya History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kesatuan negara dipegang oleh pemerintahan pusat. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat. Sedangkan daerah yang menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintahan pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, inilah negara kesatuan yang bersistemkan sentralisasi ya. Akan tetapi dalam negara kesatuan yang bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonom, swatantra. Nah, meskipun demikian, pemerintahan pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Indonesia menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintahan pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom atau provinsi dan daerah kota. Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Nah, yang kedua, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Supomo dalam sidang BPU-BKI menghendaki agar negara kesatuan sejalan dengan paham integralistik. Nah, ya, integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Nah, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme, dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam semangat kebangsaan terkandung nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama, pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan setia kawan. Yang ketiga, jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mendukung unsur dendam. Nah, karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Nah, pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Yang berikutnya adalah bagian B, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.
Nah, pada periode ini bentuk negara Indonesia itu adalah kesatuan. Ya, jadi bentuk negara kita itu adalah kesatuan. Nah, dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Nah, sistem pemerintahan yang dipakai adalah presidensial. Ini pertama kali kita merdeka. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, akan tetapi di dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Nah, hal ini dikarenakan Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Nah, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanyalah presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur. Departemen yang pertama kali terbentuk hanya 12 departemen. Provinsi yang terbentuk 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Nah, pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden, dan kata lain, kekuasaan presiden meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kekuasaan terbesar itu hanya untuk sementara waktu. Pasal 4 aturan peralihan tersebut dijadikan dalil oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Nah, untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat, yaitu pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 atau dibaca X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuatan luar biasa presiden. Kekuasaan luar biasa presiden. Nah, kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh presiden diberikan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Walaupun pada dasarnya maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, maklumat pemerintahan tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Yang ketiga, maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Nah, dengan sistem parlementer, presiden tidak lagi presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Jadi dia nggak rangkap-rangkap presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, sistem pemerintahan tidak berjalan lama, mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir tanggal 27 Desember 1949. Nah, kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir dan dilanjutkan Syahrir kedua, Syahrir yang ketiga. Nah, sewaktu pembubaran kabinet Syahrir ketiga sebagian akibat meruncingnya pertikaian Indonesia dengan Belanda. Kabinet membentuk kabinet presidensial kembali, yaitu 27 Juni 1947 sampai 3 Juli 1949. Namun, atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer. Kolonial Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, sejarah kelam kembali terulang sehingga rakyat semakin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1945. Nah, periode ini ditandai dengan munculnya gerakan separatisme dengan tujuan mendirikan negara baru, yaitu pertama pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso, yaitu tanggal 18 September 1948. Kemudian yang kedua, gerakan Darul Islam DI atau TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji, Marjidan, Kartosuwiryo dengan tujuan untuk membentuk negara Islam.
Oke lah, baiklah anak-anak sekalian, apabila kamu belum jelas